berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, satu hari Yesus bersabda, "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini sebagaimana yang saya sampaikan dalam pengantar, kita memulai masa Advent. Masa yang penuh harapan dan sukacita, di mana pada masa ini kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan dalam masa ini kita diajak juga untuk mengingat dua hal penting yang akan terjadi di dalam minggu-minggu yang akan datang, yaitu kedatangan pertama Yesus dalam kerendahan hati di Bethlehem, dan kemudian kedatangan kedua dalam kemuliaan di akhir zaman. Advent adalah waktu kita untuk mempersiapkan hati agar kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dapat merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia menubuatkan kedatangan seorang raja dari keturunan Daud yang akan membawa keadilan dan damai. Nubuat ini digenapi tentu di dalam diri Yesus Kristus. Namun Yesus tidak datang dengan kemegahan seperti raja duniawi yang ketika lahir ke dunia
disambut oleh gegap gempita, ya, sukacita, perayaan yang luar biasa. Tidak. Ia nanti lahir sebagaimana yang kita ketahui di sebuah kandang yang sederhana, seperti seorang bayi kecil yang rentan, rapuh. Yesus datang untuk pertama-tama memberikan rasa damai di dalam hati setiap orang. Dan kemudian pada akhirnya sebagaimana yang digambarkan oleh kitab Perjanjian Lama, ia pada akhirnya menjadi seorang gembala yang baik, yang bahkan mengorbankan hidupnya untuk kita, orang-orang kesayangannya. Ketika kita mengenang kelahirannya, mari sedikit kita bertanya atau merenung, apakah hari ini saya sudah menyediakan ruang spesial khusus dalam hidup, dalam hati saya untuk kehadiran Yesus. Yesus hadir itu sederhana sekali. Terkadang yang buat ribet itu ya diri kita, manusia. Ya, contoh di komunitas kami itu di Breda itu 3 minggu yang lalu kita bicara tentang apa? Tentang gimana kita mendekorasi kandang Natal. Ada yang mau ini, ada yang mau itu, ada yang mau macam-macam. Nanti lampunya mau dibuat seperti ini, nanti ditaruh di sini situ, ribet. Ya. Karena apa? Yesus yang hadir ke tengah-tengah hidup kita adalah Yesus yang begitu sederhana. Ya. Dia hanya meminta kita untuk membuka hati kita, menyambut kehadirannya, merasakan itu di dalam setiap doa kita. Dan pada akhirnya, setelah Yesus hadir dalam hidup kita, kita diminta untuk bisa menjadi terang dunia, berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana caranya mempersiapkan diri kita, hati kita? Rasul Paulus dalam bacaan kedua memberi sekiranya satu petunjuk penting untuk bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan caranya adalah agar kita bertumbuh dalam kasih dan hidup dalam kekudusan. Kalau dikatakan atau disebut gampang ya. Tapi kita butuh Roh Kudus atau kita butuh anugerah dari Tuhan untuk bisa menjadi orang yang bertumbuh dalam kasih, ya, pengampunan, dan pada akhirnya hidup dalam kekudusan. Kita semua yang hadir di tempat ini, saya rasa kita datang di tempat ini, kita mau berdoa. Kita mau membawa segala doa harapan kita, agar pada akhirnya kita dapat kembali ke rumah, kita sungguh-sungguh bisa membawa berkat itu, dan yang terpenting untuk diri kita yang utama, dan kemudian untuk orang lain. Saudara-saudari, lilin Advent, ya, meskipun elektris, ya, yang kita nyalakan pada hari ini dan juga di dalam minggu-minggu yang akan datang. Ya, tadi saya di WhatsApp oleh seksi liturgi,
ada satu doa bagus tentang bagaimana orang-orang di Eropa itu mempersiapkan kehadiran Yesus ya. Di dalam rumah-rumah itu katanya ada lilin-lilin Advent. Saya nggak tahu di rumah Bapak Ibu ada atau enggak. Ya. Sambil dinyalakan minggu pertama, ya, kita berdoa dengan penuh harapan. Ya. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya nggak tahu di Indonesia itu ada tradisi seperti itu atau tidak ya. Saya kok rasa-rasanya belum menemukan begitu. Tapi di Eropa rupanya ada itu. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya lilin yang bagus-bagus kayak gini nih, ya cukup yang kecil-kecil. Ya. Ingatkan saudara-saudari kita yang tinggal di rumah, anak-anak kita, hey, hari ini, minggu ini, kita memasuki Advent pertama. Kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk kehadiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan semoga kita dapat menggunakan masa Advent ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan mari kita sambut Yesus, baik dalam kenangan kelahirannya maupun dalam harapan kedatangannya yang kedua, dengan hati yang penuh kasih dan sukacita. Amin.